Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyuningsi Talupe dari kelas 1A Manajemen Pendidikan Program Studi Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Mata kuliah Pancasila. Dosen pengampu Pak Dr. Chandra Chuga SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan Pancasila dan nilai-nilai anti korupsi. Pengertian korupsi. Korupsi adalah salah satu tindak pidana jika dilakukan oleh seseorang. Tindak pidana korupsi ini sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok, di mana kegiatan tersebut sangat merugikan bangsa dan negara, serta melanggar hukum yang berlaku. Korupsi adalah salah satu tindak pidana jika dilakukan oleh seseorang. Tindak pidana korupsi ini sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok, di mana kegiatan tersebut sangat merugikan bangsa dan negara, serta melanggar hukum yang berlaku. Ada beberapa cara yang mengakibatkan terjadinya korupsi, yaitu kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran. Faktor-faktor penyebab korupsi. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal penyebab korupsi yang berasal dari diri sendiri, yakni sifat dan karakter seseorang yang mempengaruhi segala tindakannya. Beberapa termasuk di dalam faktor internal lainnya adalah: yang pertama, sifat rakus atau tamak. Sifat dalam diri manusia yang menginginkan sesuatu melebihi dari yang dibutuhkan dan selalu merasa kurang. Yang kedua, gaya hidup konsumtif. Perilaku manusia yang selalu ingin memenuhi kebutuhan yang tidak terlalu penting sehingga tidak dapat menyeimbangkan pendapatan dan pengeluarannya. Dampak korupsi. Dampak korupsi yang pertama yaitu di bidang demokrasi. Korupsi menunjukkan tantangan serius terhadap pembangunan dalam dunia politik. Itu merusak demokrasi dan good governance atau pemerintahan yang baik dengan menghancurkan proses formal. Korupsi di pemilihan umum dan di badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan di pembentukan kebijaksanaan. Korupsi di sistem pengadilan menghentikan supremasi hukum, dan korupsi dalam administrasi publik mengakibatkan ketidakseimbangan dalam pelayanan sipil. Secara umum, korupsi mengikis kapasitas kelembagaan pemerintah karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau mengangkat posisi bukan karena prestasi. Pada saat yang sama, korupsi mempersulit pihak pemerintahan nilai demokrasi serta kepercayaan dan toleransi. Dampak korupsi. Dampak korupsi yang kedua di bidang ekonomi. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan inefisiensi yang tinggi. Di sektor swasta, korupsi meningkatkan biaya perdagangan karena kerugian dari pembayaran ilegal, biaya manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian atau untuk penyelidikan. Meskipun beberapa telah menyarankan bahwa korupsi mengurangi biaya untuk menyederhanakan birokrasi, konsensus yang muncul menyimpulkan bahwa ketersediaan suap menyebabkan pejabat untuk membuat aturan baru dan hambatan baru, di mana korupsi yang menyebabkan biaya perdagangan inflasi. Korupsi juga mengganggu bidang perdagangan. Dampak korupsi yang ketiga yaitu dampak korupsi di bidang kesejahteraan negara. Korupsi politik di banyak negara dan memberikan ancaman besar bagi warga. Korupsi politik berarti kebijakan pemerintah yang menguntungkan, sering menyuap pemberi daripada orang-orang pada umumnya. Contoh lain adalah bagaimana politikus membuat peraturan yang melindungi perusahaan besar, namun merugikan perusahaan-perusahaan kecil. Politisi pro-bisnis ini hanya mengembalikan pertolongan kepada perusahaan besar yang memberikan kontribusi besar untuk kampanye pemilu mereka. Faktor eksternal. Faktor eksternal yakni penyebab korupsi yang berasal dari lingkungan sekitar yang mempengaruhi pemikiran dan tindakan seseorang sehingga orang tersebut melakukan korupsi.
Beberapa yang termasuk dalam faktor eksternal tersebut antara lain yang pertama, faktor ekonomi. Kebutuhan akan ekonomi yang ingin lebih baik seringkali mempengaruhi seseorang dalam bertindak. Misalnya seperti gaji yang tidak sesuai dengan pekerjaan dapat memicu seseorang melakukan korupsi. Faktor politik. Dunia politik sangat erat kaitannya dengan persaingan dalam mendapatkan kekuasaan. Berbagai cara dilakukan untuk menduduki suatu posisi sehingga timbul niat untuk melakukan tindakan koruptif atau melakukan tindakan korupsi. Yang ketiga, faktor organisasi. Pada suatu organisasi yang terjadi dari pengurus dan anggota, tindakan korupsi bisa saja terjadi karena perilaku tidak jujur, tidak disiplin, tidak ada kesadaran dan aturan yang tidak jelas, serta struktur organisasi tidak jelas dan pemimpin yang kurang tegas dalam mengambil suatu tindakan. Yang keempat, faktor hukum. Tindakan hukum terlihat tumpul ke atas, tajam ke bawah. Tentunya kita sudah sering mendengar bahasa tersebut, yang mana artinya para pejabat dan orang dekatnya cenderung diperlakukan istimewa di mata hukum, sementara masyarakat kecil diperlakukan tegas. Hal ini terjadi karena adanya praktik suap dan korupsi di dalam lembaga hukum. Prinsip-prinsip anti korupsi. Yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main baik dalam bentuk konvensi atau de facto maupun konstitusi atau de jure, baik pada level budaya, individu dengan individu maupun pada level lembaga. Akuntabilitas publik secara tradisional dipahami sebagai alat yang digunakan untuk mengawasi dan mengarahkan perilaku administrasi dengan cara memberikan kewajiban untuk memberikan jawaban kepada sejumlah otoritas eksternal. Selain itu, akuntabilitas publik dalam arti yang lebih fundamental merujuk kepada kemampuan seseorang terkait dengan kinerja yang diharapkan. Seseorang yang diberikan jawaban ini haruslah seseorang yang memiliki legitimasi untuk melakukan pengawasan dan mengharapkan kinerja. Prinsip-prinsip anti korupsi yang kedua yaitu transparansi. Prinsip transparansi penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Transparansi menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural kelembagaan. Dalam bentuk yang paling sederhana, transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan, karena kepercayaan, keterbukaan, dan kejujuran ini merupakan modal awal yang sangat berharga bagi semua orang untuk melanjutkan hidupnya di masa mendatang. Prinsip-prinsip anti korupsi yang ketiga yaitu kewajaran. Prinsip fairness atau kewajaran ini ditunjukkan untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dalam penganggaran, baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran dalam bentuk lainnya. Sifat-sifat prinsip ketidakwajaran ini terdiri dari 5 hal penting komprehensif dan disiplin: fleksibilitas, terprediksi, kejujuran dan informatif komprehensif, dan disiplin berarti mempertimbangkan keseluruhan aspek, berkesinambungan, taat asas, prinsip pembebanan, pengeluaran dan tidak melampaui batas. Fleksibilitas artinya adalah adanya kebijakan tertentu untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Terprediksi berarti adanya ketetapan dalam perencanaan atas dasar asas value for money untuk menghindari defisit dalam tahun anggaran berjalan. Prinsip-prinsip anti korupsi yang keempat yaitu kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Bentuk kontrol kebijakan berupa partisipasi, evolusi, dan reformasi.
Kontrol kebijakan partisipasi yaitu melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya. Kontrol kebijakan evolusi yaitu dengan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak. Kontrol kebijakan reformasi yaitu mengontrol dengan mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai. Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk luar biasa pada hampir seluruh sendi kehidupan. Korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan di negeri ini. Upaya pencegahan korupsi yang pertama, preventif. Preventif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Tindakan preventif atau pencegahan dilakukan manusia, baik secara pribadi maupun berkelompok, untuk melindungi diri mereka dari hal buruk yang mungkin terjadi, karena tujuannya mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya hal yang tak diinginkan. Maka umumnya tindakan preventif biayanya lebih murah ketimbang biaya penanggulangan atau mengurangi dampak dari suatu peristiwa buruk yang sudah terjadi. Kata preventif banyak digunakan dalam bidang, misalnya bidang sosial dan kesehatan, namun pada dasarnya memiliki arti yang sama, yaitu upaya atau tindakan pencegahan. Upaya pencegahan korupsi yang kedua yaitu represif. Represif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau peristiwa buruk. Dengan kata lain, tindakan dilakukan setelah peristiwa terjadi, misalnya pelanggaran. Tindakan represif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara persuasif dan koersif. Yang pertama, persuasif. Tindakan persuasif adalah bentuk pengendalian sosial yang dilakukan dengan cara membujuk atau mengarahkan individu atau masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku. Hal ini dilakukan dengan cara sosialisasi dan pengarahan. Sedangkan koersif ialah bentuk pengendalian sosial yang sifatnya keras dan tegas. Dengan kata lain, tindakan yang dilakukan untuk mengendalikan sosial ialah dengan cara kekerasan dan memberikan sanksi yang tegas. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang Pancasila dan nilai-nilai anti korupsi. Lebih dan kurangnya dimohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.